Martial Peak 3451. Bukan urusanmu siapa yang aku suka. Bo yang mengutuk. Dia tidak malu sedikit pun bahkan setelah diekspos oleh Yang Kai. Apakah iblis perempuan ini tumbuh dengan makan sehte? Yang Kai tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, tetapi dia terlalu malas untuk peduli dengan sikap buruknya. Memutar kepalanya, dia melirik ke arah Blood Demon telah melarikan diri dan berkata, karena kamu telah melihat melalui plot dan penyebaran orang-orang itu, aku kira kamu sudah memiliki cara untuk menghadapi mereka. Mari kita dengar bagaimana keadaan kita akan bekerja sama. Bibir Boya melengkung saat dia melihat Yang Kai dengan main-main. Tentu saja kamu akan menyerang di depan dan menarik perhatian mereka. Aku akan bersembunyi di belakangmu dan menembak mereka satu persatu. Ini adalah rencana paling sederhana dan paling langsung, tetapi itu tidak memberikan jaminan apapun untuk keselamatan Yang Kai. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Boya tidak bersekongkol dengan orang-orang itu, dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menembakkan panah ke Yang Kai ketika dia tidak memperhatikan. Dia berpikir bahwa Yang Kai akan menolak sarannya dan kemudian mendiskusikan rencana yang lebih baik dengannya. Siapa yang mengira Yang Kai akan mengangguk setelah beberapa saat merenung? Ide bagus, ayo lakukan itu. Sedikit keheranan melintas di mata Boya. Reaksi pria ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Apakah dia begitu percaya diri padanya? Detik berikutnya, Boya merasakan tepukan di bahunya. Dia ketakutan melihat Yang Kai menatapnya dengan ekspresi serius. Mari kita bekerja sama dan membuat kekacauan. Lapisan keringat dingin muncul di punggung Boya. Dia telah ditepuk sebelum dia bisa bereaksi. Dengan kata lain, jika pria ini ingin membunuhnya, kemungkinan besar dia sudah mati. Apakah ini peringatan? Alis Boya berkerut sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Semakin kuat Yang Kai, semakin tinggi kemungkinan mereka bekerja bersama. Dia benar-benar khawatir bahwa Yang Kai tidak cukup kuat. Di atas puncak gunung, cahaya berdarah terbang, mengungkapkan sosok setan darah yang telah pergi lebih awal. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Setelah melihat ini, Raja Iblis yang tersembunyi di sekitarnya semuanya menampakkan diri dan berkumpul, berbisik satu sama lain. Beberapa Raja Iblis segera mengungkapkan ekspresi kesal. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ras iblis di antara penonton hampir bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Itu tidak lebih dari upaya yang gagal untuk memikat musuh, jadi mereka harus membuat rencana lain. Pada saat ini, ada kegemparan tiba-tiba dari para penonton. Semua orang menatap kosong pada Yang Kai dan Boya. Dia melihat bahwa pria dan wanita itu telah menyelesaikan diskusi mereka dan berencana untuk bergabung. Mereka mengejar Blood Demon. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pengepungan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Xiaomu menutupi bibir merahnya dengan tangannya, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Komandan iblis di belakangnya mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya. Dia meringis dan meratap, apa yang dia lakukan? Bukankah ini berjalan tepat ke dalam jebakan? Gila, benar-benar gila. Kristal iblisku. Awalnya, ketika dia melihat The Feather Demon tiba-tiba muncul dan menghentikan Yang Kai pada saat yang genting, dia dengan naif berpikir bahwa Yang Kai cukup beruntung untuk menghindari jebakan seperti itu. Siapa yang tahu bahwa The Feather Demon juga idiot dan benar-benar mengikuti Yang Kai ke dalam perangkap? Apakah kedua orang ini berpikir bahwa hidup mereka terlalu lama? Komandan iblis ini tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia takut dia akan mengalami gangguan saraf jika dia melakukannya. Di Blood Arena, jalan Yang Kai tidak terhalang. Boya tidak lagi di sampingnya. Wanita ini sudah menyembunyikan auranya dan mengikuti Yang Kai dengan santai. Dia tidak bisa mengekspos dirinya dengan mudah kecuali sudah waktunya baginya untuk bergerak. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menempuh jarak beberapa puluh kilometer. Di kaki gunung, Yang Kai berjalan dengan santai. Dia mendongak dan melihat bahwa hutan pegunungan itu hijau dan subur. Angin bertiup dan pepohonan bergoyang, memberinya rasa krisis. Dalam Divine Sense-nya, memang ada lebih dari 10 aura tingkat Raja Iblis yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan ada 3 aura yang sangat kuat yang telah mencapai tingkat Raja Iblis peringkat tinggi. Semua ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Boya. Dia dengan tenang berdiri di tempat dan melihat sekeliling untuk sementara waktu. Xiao Wu, yang berada di kursi penonton, sangat pengap sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia terus meratap dalam hatinya, jangan masuk, itu jebakan. Komandan iblis di belakangnya juga menahan napas dan menatap Yang Kai tanpa berkedip. Dia berdoa agar dia menemukan beberapa petunjuk dan meninggalkan tempat ini. Pada saat berikutnya, di depan mata semua orang, Yang Kai mengulurkan tangannya dan membentuk pengeras suara di sekitar mulutnya. Dia mengangkat suaranya dan berteriak, apakah ada orang? Gelombang suara berkumpul dan membentuk suara gemuruh, meniup deretan pohon di depannya ke kiri dan ke kanan. Daun-daun berdesir. Komandan iblis langsung ambruk di kursinya, terlihat lemah dan tak berdaya, seolah-olah dia akan mati. 10 kilometer jauhnya, Boya, yang perlahan mendekat dengan tubuhnya tersembunyi, juga memiliki ekspresi gelap. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan dahinya.
Orang ini, apa yang dia lakukan? Dengan teriakannya, bukankah musuh di depan semua tahu bahwa dia ada di sini? Bagaimana bisa ada efek yang tidak terduga? Boya tiba-tiba menyadari bahwa bekerja sama dengan Yang Kai mungkin adalah keputusan yang salah. Ini membuatnya memiliki dorongan untuk berbalik dan pergi. Bagaimanapun, hidup dan mati Yang Kai tidak ada hubungannya dengan dia. Di puncak gunung, lebih dari 10 Raja Iblis masih berkumpul. Mereka tampaknya memiliki semacam perselisihan, mendiskusikan kiri dan kanan. Pada saat ini, mereka semua menoleh untuk melihat kaki gunung, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mereka awalnya berpikir bahwa setelah gagal memikat musuh, mereka harus berusaha lebih keras untuk menyebarkannya. Siapa yang mengira bahwa mangsanya akan benar-benar berinisiatif untuk mendatangi mereka? Ini benar-benar keberuntungan. Lebih dari 10 pasang mata dengan cepat bertukar pandang. Pada saat berikutnya, salah satu Raja Iblis bergegas ke langit dan bergegas menuju kaki gunung. Yang lain dengan cepat menyembunyikan diri dan menahan aura mereka. Raja Iblis yang dikirim kali ini bukan lagi iblis darah dari sebelumnya. Lagi pula, Blood Demon itu sudah pernah ditolak oleh Yang Kai. Jika dia muncul lagi, Yang Kai mungkin menjadi curiga. Jadi, Raja Iblis lain mengambil alih tugas penting untuk memikat musuh. Ini adalah iblis tulang yang tampak jahat. Tidak ada jejak daging di tubuhnya, dan tulangnya semuanya hitam pekat. Hanya di rongga matanya, ada 2 lampu redup yang berkedip-kedip. Seperti Blood Demon, Bone Demon ini juga berada di peringkat menengah. Bagaimanapun, menurut informasi yang diperoleh oleh Raja Iblis ini, Yang Kai telah membunuh banyak Raja Iblis di arena pertarungan darah. Jika mereka terlalu lemah, mereka hanya akan mencari kematian jika mereka naik. Jika mereka terlalu kuat, mereka takut mereka akan menakuti Yang Kai. Jadi, Raja Iblis peringkat menengah adalah satu-satunya pilihan. Menyelam dari puncak gunung, Bone Demon tiba di kaki gunung dalam beberapa saat. Sepasang mata yang berkedip-kedip dari Bone Demon terkunci pada Yang Kai. Itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Lonjakan tulang tajam yang melilit Ki Demon yang hitam pekat melesat keluar. Begitu lonjakan tulang muncul, itu sudah di depan Yang Kai, seolah-olah bisa mengabaikan penghalang ruang. Dengan suara mendesing, kepala Yang Kai sedikit terkulai saat dia berdiri kaku di tempatnya. Dia tidak bergerak, tetapi paku tulang telah menghilang tanpa jejak. Apakah itu memukul? The Bone Demon juga agak terkejut. Bukankah orang ini sangat kuat? Dia telah membunuh begitu banyak Raja Iblis di sepanjang jalan, jadi bagaimana dia bisa begitu lemah? Itu tidak bisa membantu tetapi ingin tertawa. Jika Yang Kai benar-benar mati di tangannya, itu akan menjadi kontribusi besar. Memikirkan sampai titik ini, terlalu malas untuk peduli tentang memikat musuh atau tidak. Jika itu benar-benar bisa membunuh Yang Kai di sini, mengapa harus melalui begitu banyak kesulitan untuk memancingnya? Mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri jauh lebih menggoda daripada membagikannya dengan lebih dari selusin orang. Sosoknya berkedip saat menerkam ke bawah. Pada saat yang sama, ia mengulurkan dan mengeluarkan tulang hitam pekat dari pinggangnya. Tulang itu tampak seperti pedang tajam yang telah dipoles dengan ketajaman yang tak tertandingi. Itu juga berkedip dengan cahaya redup. Anehnya, itu adalah artefak iblis berkualitas tinggi. Terlebih lagi, itu adalah artefak iblis yang disempurnakan dari tulang-tulang iblis itu sendiri. Bone Demons suka melakukan ini. Mereka akan memilih tulang terkeras di tubuh mereka dan memperbaikinya siang dan malam menjadi artefak iblis. Saat menghadapi musuh, itu akan sering meningkatkan kekuatan mereka. Dengan pedang tulang di tangan, niat membunuh Bone Demon melonjak. Jelas, itu ingin menyingkirkan Yang Kai dalam satu gerakan. Pada saat itu, Yang Kai, yang telah menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkatnya perlahan dan menyeringai pada Bone Demon yang menukik ke bawah. Seringai ini hampir membuat iblis tulang ketakutan. Diperkirakan bahwa lonjakan tulang yang mengenai Yang Kai sebenarnya telah digigit olehnya. Itu tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ini jebakan sialan. Bone Demon langsung bereaksi. Namun, itu serakah dan gegabah. Pada saat ini, jaraknya hanya 300 kaki dari Yang Kai. Sudah terlambat baginya untuk mundur dan mundur, jadi itu mengeraskan hatinya dan dengan keras mengayunkan pedang tulang di tangannya. Yang Kai meraih paku tulang di mulutnya dan mengayunkannya secara diagonal. Dengan dentang, paku tulang dan pedang tulang bertabrakan satu sama lain. Suara logam bertabrakan sangat menusuk telinga, dan hujan bunga api tersebar seperti hujan meteor kecil. Sosok Yang Kai tidak bergerak, tetapi Bone Demon merasakan kekuatan besar yang tak tertandingi menghantamnya secara langsung. Itu hampir menjatuhkan pedang tulang dari tangannya, dan seluruh tubuh kerangkanya terbalik beberapa kali di udara karena kekuatan besar ini. Saat penglihatannya kembali normal, ia melihat Yang Kai memegang paku tulang dan bergegas ke arahnya seperti sambaran petir. Rasa penindasan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya, dan rasa krisis yang sensasional menyelimutinya. Mata Bone Demon berkedip gila-gilaan saat pikiran yang tak terbayangkan melintas di benaknya, jika dia benar-benar dekat denganku, aku pasti akan mati. Bagaimanapun, itu masih Raja Iblis tingkat menengah.
Meskipun secara tidak sengaja jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, ia tidak akan menyerah pada nasibnya. Tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 5 jari di tangannya yang layu terbang keluar. Mereka berkembang dengan angin dan berubah menjadi 5 iblis tulang. Mereka membentuk formasi panah dan bergegas menuju Yang Kai. Masing-masing dari mereka memegang pedang, palu, pedang, perisai, dan iblis. 5 iblis tulang yang dibentuk oleh kelima jarinya ini semuanya memancarkan fluktuasi kekuatan Raja Iblis peringkat rendah. Selain itu, mereka bekerja sama satu sama lain dengan sangat baik. Bone Demon yang memegang perisai bergegas ke depan. Perisai besarnya hampir menutupi tubuhnya, memberikan perlindungan paling kuat untuk iblis tulang lainnya. 4 iblis tulang lainnya mengapitnya dari kiri dan kanan. Mereka membuka dan menutup gigi mereka, membuat suara retak. Yang Kai benar-benar mengabaikan mereka. Seolah-olah dia tidak melihat 5 iblis tulang ini. Dia bergegas ke depan dengan ledakan keras, dan langsung mengenai perisai besar yang dipegang oleh Bone Demon di tengah. Kekuatan kekerasan menyapu, dan skeleton demon yang menggunakan perisai tidak dapat memperoleh pijakan. Tubuhnya, yang tingginya puluhan kaki, terlempar ke belakang seperti meteor. 4 demon kerangka lainnya menebas dengan senjata mereka, tetapi hanya mengenai serangkaian bayangan.